Shalom, Bapak Ibu, Saudara Jemaat, dan simpatisan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar semua? Berharap semua dalam keadaan sehat dan baik. Sudahkah Anda rindu untuk beribadah secara onsite? Saat ini, Majelis Jemaat dan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 masih mempersiapkan protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama sesuai dengan arahan dari pemerintah dan Sinode GKI. Selamat datang di GKI Gatot Subroto Purwokerto New Normal. Berikut ini adalah protokol kesehatan saat kita mengikuti ibadah secara onsite. Persiapkan diri dan pakailah masker dari rumah. Bila diperlukan, dapat membawa masker cadangan dan dipastikan Anda dalam kondisi sehat. Persiapkan persembahan di dalam amplop tertutup. Jika bertemu dengan jemaat lain di lingkungan gereja, harap tidak berjabat tangan. Masuk melalui pintu gerbang utama dan langsung menuju kepada petugas untuk cek suhu tubuh dan registrasi ulang nomor bangku saat beribadah nanti. Petugas akan memberikan masker bagi jemaat yang tidak memakai masker dari rumah. Setelah registrasi ulang dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, jemaat menuju ke kotak persembahan untuk memasukkan amplop persembahan yang sudah dipersiapkan dari rumah. Mencuci tangan 6 langkah dengan benar. Setelah mencuci tangan, jemaat akan disambut oleh usher dan tunjukkanlah nomor registrasi Anda supaya usher dapat mengantar sampai ke bangku sesuai dengan nomor registrasi. Untuk saat ini, prosesi iring-iringan pendeta dan pelayan ibadah ditiadakan. Prosesi awal ibadah hanya dilakukan oleh pendeta dan penatua di altar gereja. Selama ibadah berlangsung, jemaat tidak diperkenankan melepas atau menurunkan masker. Selain dimasukkan melalui amplop, persembahan juga dapat diberikan melalui scan barcode yang tersedia di bangku-bangku dalam gereja. Setelah ibadah, prosesi keluar pendeta dan penatua pun untuk saat ini ditiadakan. Hanya dilakukan di
memasuki altar gereja. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, jemaat akan diarahkan oleh petugas untuk keluar melalui satu pintu keluar saja dan tidak bersalaman satu dengan yang lain. Jemaat tidak diperbolehkan berkerumun atau berkumpul-kumpul di lingkungan gereja seusai ibadah. Ruang gereja akan dibersihkan dengan cairan desinfektan dan akan dipersiapkan untuk jam ibadah selanjutnya. Demikianlah beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama untuk mengikuti ibadah onsite. Protokol kesehatan harus terus dilakukan selama ibadah onsite berlangsung, dan kami berharap semua ini tidak mengurangi makna ibadah yang akan kita lakukan bersama-sama nanti. Mari kita doakan bersama agar persiapan ibadah onsite berjalan dengan lancar dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tetap jaga kesehatan, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman yang kami kasihi. Acara yang paling ditunggu-tunggu di Persekutuan Komisi Dewasa GKI Gatot Subroto. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena baru kali ini Komisi Dewasa bisa menyapa Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di persekutuan online. Bersama saya Ibu Titin, bersama saya Yolinda, dan organis kita Mas Adi. Ya, apa kabar semuanya? Baik dan sehat-sehat kan? Mengawali persekutuan komisi pada sore hari ini, kita menyanyikan lagu Mares Komisi Dewasa dengan bangkit berdiri walaupun kita di rumah. Kita tetap semangat untuk menyanyikan Komisi Dewasa. Dewasa
Bapak Ibu, kita mengawali persekutuan Komisi Dewasa pada sore hari ini dengan menyanyikan "Oh Betapa Indahnya". Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sambil tepuk tangan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir di bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Marilah Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga mulia. Puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih di mana pada sore hari ini kami Komisi Dewasa boleh mengikuti kebaktian ini ya Tuhan, walaupun lewat online ya Tuhan. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus akan campur tangan di dalam kebaktian ini ya Tuhan. Kami mohon sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, di dalam kebaktian Komisi Dewasa ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Walaupun saat ini kita sedang berada dalam situasi pandemi, tapi kita belajar tetap setia, tetap sukacita, dan tetap semangat. Iya Mak, nggak gampang ya Mak. Tapi kita pasti diberi kemampuan untuk melakukan semua itu. Yang penting tetap bergantung pada Tuhan Yesus. Marilah Bapak dan Ibu, kita menyambut lagu pujian kita, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan
kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mak Titin. Mak, Ya, tahu nggak? Tahu lalang nggak? ya tahulah, wong lalang itu ada di itu sawah juga, di tempat rumputnya saja juga ada. Iya ya, Mak. Pinter. Tahu saya ya, Mak. Biasanya kalau kita cabut lalang, tanaman yang lain pasti ikut kecabut ya, Mak. Ya, iya. Karena akar lalang dan tanaman lain di dalam tanah saling melilit ya, Mak. Ini ngomongin apa sih, Yol? Nggak Kita tahu. kan mau dengerin firman Tuhan, kok malah bahas lalang dan rumput? Ini ada hubungannya nih, Mak, dengan firman Tuhan yang mau kita dengarkan. Soal lalang, rumput, tanaman, dan lain-lain. Loh, apa sekarang pendeta kita sudah jadi profesinya tukang kebun? Mungkin apa ya, Mak? Nanti kita tanya langsung aja ya. Soalnya saya dikasih tahu hari ini pendeta Adon, Mak, yang akan membahas masalah lalang di tengah gandum. Oh, kalau begitu kita nyanyi dulu yuk. Ayo, ayo musik. Yo, boleh tepuk tangan, Bapak dan Ibu di rumah semuanya. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Mari, Bapak Pendeta. Bapak Ibu, Oma Opa, mari saat ini kita menyatu di dalam doa, dalam meminta pertolongan Roh Kudus dalam pelayanan firman pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti sabda-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan cacat celah ini. Urapi dia supaya apa yang ia sampaikan hanya ada dalam hikmat Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Om Opa yang dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan yang kita renungkan bersama terambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30.
perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hambanya itu kepadanya. Tetapi ia berkata, supaya kami pergi mencabut lalang itu. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, namun juga terlebih lagi melakukan sabda Tuhan. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu menjumpai seseorang yang menurut Bapak Ibu atau Oma Opa itu orangnya, sikapnya atau sifatnya itu kalau orang Jerman bilang margi gitu ya. Sifatnya itu nyebelin banget, sifatnya itu jahat sekali. Sifatnya itu pokoknya tidak menyenangkan sekali. Dan mungkin kalau kita ketemu dengan orang yang kayak begitu, kira-kira apa yang kita pikirkan? Siapa tahu kita berpikir, kok ada ya orang yang seperti ini? Kok ada orang yang jahatnya seperti ini dibiarkan hidup sama Tuhan? Kok ada ya orang yang nyebelinnya kayak begini, kok Tuhan izinkan untuk hidup dalam lingkungan kita lagi? Misalnya seperti itu. Bapak Ibu, mau apa yang dikasihi Tuhan? Firman Tuhan pada sore hari ini bercerita tentang lalang yang tumbuh di antara gandum. Sangat mengganggu. Lalu kemudian ada pekerja-pekerja dari sang pemilik ladang itu ngomong, sudah Tuhan, biar saja ini lalang-lalangnya saya cabutin, boleh apa enggak? Nah menariknya Tuhan yang punya ladang itu berkata apa? Jangan, enggak usah dicabut. Biarkan saja tumbuh. Nanti kalau sudah waktu menuai baru dipotong semua dan dipisahkan. Loh kenapa dibiarkan tumbuh? Bukankah itu akan mengganggu gandum yang tumbuh? Oma Opa serta Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang ingin saya sharingkan dari perumpamaan ini. Hal pertama, ketika kita boleh melihat ternyata lalang dan juga gandum dibiarkan tumbuh sebagai oleh sang empunya ladang tadi, itu mau mengingatkan kepada kita baik lalang maupun gandum itu adalah ciptaan Tuhan.
Karena semua ciptaan Tuhan semuanya disayang. Yang lalang ya disayang, yang gandum juga disayang, dikasihi juga. Baik lalang maupun gandum mereka punya hak yang sama untuk hidup di ladang yang sama. Bukan berarti kalau dia lalang dia nggak boleh hidup di ladang yang sama. Wong lalang itu juga yang menciptakan adalah Tuhan. Tapi kan dia berbuat jahat, ya dia kan penjahat lah, ya memang penjahat, terus ciptaannya siapa? Kalau ada manusia atau orang yang nyebelinnya setengah mati, dia itu ciptaan siapa? Apa Tuhan ketika menciptakan dia itu lagi mikirin yang jahat? Atau ketika Tuhan menciptakan dia itu, menciptakan yang lalang-lalang itu, Tuhan itu lagi gak mood? Gak juga. Dari awal kita tahu kisah penciptaan menceritakan bahwa segala sesuatunya adalah sangat baik. Jadi maupun lalang maupun gandum sama-sama ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan. Itu hal yang pertama. Jadi bukan berarti kita meniadakan orang yang tidak kita sukai. Tidak bisa. Biar bagaimanapun kita lahir dari tangan yang sama. Kita lahir dari pikiran yang sama. Nafas yang sama. Yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Suka gak suka, orang yang margi banget itu adalah saudara kita juga. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bicara soal lalang, kita harus ngerti dulu yang dimaksud itu lalang itu seperti apa. Lalang dalam bahasa aslinya zizanion ini rupanya jenisnya itu seperti padi-padian. Kita mungkin bisa melihat gambar berikut ini, ya. Nah, gambar berikut yang ada ini, perbedaan antara zizanion atau lalang itu dengan gandum. Jadi kalau kita melihat zizanion ini atau yang disebut dalam Alkitab ini lalang atau ada yang menerjemahkan padi-padian ini, mereka juga bertumbuh dan berbuah juga. Ya, mereka juga berbuah juga. Si lalang ini ternyata bukan cuma sekedar rumput liar yang kemudian tumbuh seenaknya saja, tidak. Ada buahnya juga, tapi buahnya tidak seperti yang diharapkan, seperti buah gandum. Biasanya, apa yang pernah saya baca, padi-padian ini ya dipetik juga. Tapi kemudian bijinya ini biasanya diberi makan buat makan pakan ayam. Begitu, atau burung, atau ya buat makanan, bukan buat makanan manusia lah. Buat makanan manusia tapi binatang. Nah, jadi hal kedua ini ternyata mengingatkan kepada kita. Berbuah itu pun juga harus yang baik ya. Bukan berbuah cuma sekedar berbuah saja. Kalau berbuah cuma sekedar berbuah saja, lalang juga berbuah. Zizanion itu juga berbuah. Tapi buah yang dihasilkan itu buah yang seperti apa? Itu yang perlu kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita seperti lalang asal berbuah sehingga buah yang dihasilkan tidak masuk klasifikasi dari buah yang ada pada sang pemilik ladang ini. Yang kedua, kita belajar dari perumpamaan lalang dan gandum ini, kita hidup berbuah seperti yang memang diinginkan, buah yang diinginkan oleh sang pemilik ladang atau Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, tadi kita melihat bahwa para hamba-hamba pemilik ladang itu datang dengan mengatakan, Tuhan gimana Tuhan, saya tebang aja ya, saya cabut aja ya. Tuannya bilang, jangan,
Jangan dicabut. Kenapa jangan dicabut? Karena ternyata gandum dan lalang itu, gandum dan zizanion itu bentuknya mirip sekali. Sekali lagi kita lihat gambar ini ya, hampir mirip. Tidak mirip sekali tetapi hampir mirip. Ya. Nah bayangkan kalau itu ada di ladang begitu banyak, nah bagaimana dan kemudian tumbuh di antara gandum-gandum yang ada kan tidak bisa membedakan. Memang harus dimatke tenan itu ya, untuk membedakan itu harus betul-betul diperhatikan. Nah jadi hal yang ketiga ini yang bisa membedakan antara lalang dan gandum itu siapa? Ya para hamba-hamba itu. Nanti para penuai yang bisa membedakan itu. Gak ada perlunya atau gak ada gunanya kita mengatakan bahwa aku loh gandum, kamu loh lalang gitu ya. Atau kita minder dengan mengatakan lah saya ini cuma lalang, kamu lah yang kayak gitu tuh. Yang seperti itulah itu kayak gandum. Percuma juga. Karena yang nanti akan membedakan ini loh lalang, ini toh gandum itu bukan kita. Bukan gandumnya, bukan lalangnya, tapi penuainya. Saya belajar pada hal yang ketiga ini, Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita hidup dengan menjalani fokus untuk berbuah bukan untuk menghakimi. Oh si itu gandum, oh si itu lalang, percuma kita menghakimi yang seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita menghakimi, oh yang itu gandum, yang itu lalang, pada akhirnya yang bisa memilah hanya penuai saja. Kita nggak ngerti, kita hanya hidup berupaya supaya buah kita seturut dengan apa yang diinginkan, yang dimaui oleh sang pemilik ladang tadi. Itu hal yang ketiga. Jadi janganlah kita menghakimi siapa yang jadi lalang, siapa yang jadi gandum. Ya, karena kita tidak punya kuasa untuk itu. Nanti pada penghakiman yang terakhir itulah sang penuai, para penuai itu yang kemudian membedakan lalang di antara gandum. Hal yang keempat yang saya pikirkan adalah Bapak Ibu dan Oma Opa yang dikasihi Tuhan, lalang dan gandum itu adalah dua, walaupun sama, mungkin dari keluarga tumbuhan yang sama, Latinnya saya tidak tahu, tapi menariknya ya tetap saja yang namanya lalang dan gandum itu adalah dua tumbuhan yang berbeda satu sama yang lain. Lalang gak bakal bisa jadi gandum dan gandum pun juga gak bakal bisa jadi lalang. Ya saya nggak tahu kalau rekayasa genetika apakah memungkinkan hal itu sekarang, saya tidak mengerti. Tetapi ya memang jenisnya beda, satu lalang dan satu gandum, jenisnya berbeda. Tumbuh, hidup, berbuah, mati dengan jenis yang berbeda. Nah kalau begitu, kalau kita tahu bahwa ladang ini berisi antara lalang dan gandum, dan kalau kita memang kita ini tumbuh bersama, maka kita harus tahu siapa kita. Kalau memang kita ini adalah gandum, maka buktikanlah itu dari buahnya. Kalau kita ini adalah gandum, maka bertahanlah sampai akhir. Karena memang susah hidup di antara lalang. Hidup di antara lalang itu tidak mungkin gandum berubah menjadi lalang. Pilihannya adalah ya kamu mau tumbuh, kamu mau hidup, berbuah, atau mati. Atau mati. Jadi tinggal pilihannya cuma dua, mau hidup dan berbuah atau pilih mati. Kenapa? Karena tentu hidup di antara lalang pasti akan sangat menyulitkan. Dua pilihan itu. Oleh karena itu, karena lalang gak bisa jadi gandum dan gandum gak bisa jadi lalang, yang bisa adalah hanya tetap terus bertahan sampai akhir dan bertumbuh, atau malah memilihnya jadi malah mati, maka pesan yang keempat adalah bertahanlah sampai pada akhirnya. Tetaplah fokus, tetaplah berbuah,
sampai pada akhirnya dan mintalah pertolongan Tuhan, karena kalau bukan Tuhan yang menolong, tidak mungkin kita bisa bertumbuh, berbuah sampai akhir. 4 hal ini mengingatkan kepada kita. Ingat bahwa baik lalang maupun gandum itu semuanya ciptaan Tuhan. Lalang dan gandum bersaudara di dalam tangan Tuhan. Lahir dari tangan yang sama. Lalang juga berbuah. Tetapi berbuah tidak seperti yang diharapkan oleh pemilik ladang. Karena itu kalau berbuah jangan asal berbuah. Hal yang ketiga, jangan menghakimi. Karena yang bisa membedakan lalang dan gandum hanyalah semata-mata sang penuai. Kita hanya gandumnya atau lalang. Kita tidak bisa membedakan. Jangan pernah menghakimi bahwa oh saya yang lebih baik, saya gandum dan kamu lalang. Karena yang bisa menghakimi hanyalah sang penuai. Dan yang terakhir, lalang gak bisa jadi gandum, gandum gak bisa jadi lalang. Jadi tetaplah bertahan, setia sampai pada akhirnya. Baik, demikian yang bisa saya sharingkan pada sore hari ini tentang perumpamaan lalang dan gandum ini. Sebelum kita mengakhiri permenungan ini, mari kita menyatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh diingatkan tentang lalang dan gandum ini. Dan kalau kami memang adalah lalang ini ya Tuhan, kiranya Tuhan mengasihani kami. Jangan sampai kami terus-menerus pada akhirnya ditebang, ditebas dan masuk ke dalam perapian. Tapi biarlah kalau kami ini adalah gandum, kami membuktikannya dengan bagaimana hasil-hasil atau buah dari kehidupan kami sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemilik ladang. Tolong kami tidak asal berbuah, tetapi berbuah dengan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Dan kami meyakini ketika kami boleh berbuah, Tuhan sendirilah yang menolong kami. Tuhan, kami juga mau berdoa supaya hati kami juga boleh bisa menerima lalang-lalang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang mungkin jahat kepada kami, orang-orang yang berlaku jahat kepada kami. Mampukan kami juga boleh menerima dan mengasihi mereka, karena kami tahu mereka juga adalah saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kami hati yang baru, hati yang damai, hati yang sejahtera, untuk terus hidup di ladang dunia ini, baik bersama-sama dengan gandum, ataupun harus bersama-sama dengan para ilalang. Kami percaya Tuhan menolong kami, menguatkan kami, terus bertumbuh sampai pada akhirnya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mak Titin, Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Mak. bagus ya. Iya. Apa kita sebagai lalang di tengah-tengah gandum Iya. yang seharusnya saat ini sedang menghadapi kesulitan, masih bisa menjadi berkat dan menjadi semakin kuat iman kita. Iya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah di dalam kesulitan kita, firman Tuhan sudah menguatkan iman kita agar kita semakin kuat di dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan persekutuan Komisi Dewasa tetap semangat untuk tetap melayani Tuhan walaupun hanya di rumah saja. Ya. Saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kita pada hari ini. Marilah kita memberikan persembahan. Melalui persembahan, informasi nomor rekening ada di Genta Kasih dan di awal tayangan kebaktian persekutuan komisi dewasa ini. Marilah kita memuji Tuhan
dengan lagu persembahan Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita sudah mengikuti persekutuan Komisi Dewasa dan saatnya kita mau berdoa, kita mau mendoakan persembahan dan mendoakan yang doa syafaat kami. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bersekutu menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti persekutuan Komisi Dewasa dari awal, pertengahan hingga akhir, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Walaupun kami hanya melalui online Tuhan, tetapi Tuhan Engkau sungguh baik. Kalau saat sore hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menguatkan iman kami, memberikan kami semangat untuk kami tetap setia bersama-sama dengan Engkau ya Yesus. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada sore hari ini kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dan biarlah persembahan ini Tuhan Kau sucikan. Bapa, kalau sebentar kami akan mengakhiri persekutuan Komisi Dewasa, Tuhan sendiri yang selalu ada bersama-sama dengan kami, Tuhan sendiri yang akan selalu memberkati kami, dan kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan juga akan selalu hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan sendiri yang akan memberkati kesehatan mereka, agar pada saatnya Tuhan mereka boleh kembali untuk mengikuti ibadah persekutuan Komisi Dewasa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di balik semua ini Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang terindah. Berilah kami hati yang selalu mau melayani Engkau ya Bapa. Berilah hati kami untuk selalu berserah kepadamu ya Bapa. Karena siapakah kami ini Tuhan? Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang selalu bersandar hanya kepada Tuhan saja. Tolong kami ya Bapa, agar kami diberikan kesehatan dan kekuatan. Terlebih-lebih percaya kami kepadamu ya Yesus. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yolin,
akhirnya kita sampai di akhir persekutuan Komisi Dewasa pada sore hari ini. Iya. Saatnya kita berpisah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman. Dan biarlah pada kesempatan nanti kita boleh bertemu kembali walaupun lewat online. Iya, Mak. Nggak usah sedih, Mak Titin. Setiap bulan kita akan menyapa Bapak Ibu anggota Komisi Dewasa GKI Gatot Subroto di dalam persekutuan ini. Kita bisa bernyanyi-nyanyi, berhappy-happy lagi, dan selalu dikuatkan lagi oleh firman Tuhan. Iya betul, itulah indahnya persekutuan di dalam Tuhan. Sekalipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi hati kita tetap disatukan dalam kasih Tuhan. Ya, Mak. Marilah Bapak Ibu, teman-teman semua, jangan lupa nantikan terus persekutuan Komisi Dewasa. Ya, jangan pernah ketinggalan. Akhir kata, saya mau membacakan mutiara buat semua teman yang sudah bergabung bersama kami. Saat naik ke puncak gunung, ada masanya kita turun. Saat pergi, ada masanya kita pulang. Saat bertemu, ada masanya kita berpisah. Pada akhirnya kita sadar bahwa semua ada masanya. Tapi saya harap tidak untuk pertemanan. Tidak ada teman pada masanya, hanya teman untuk selamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali lagi, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah remeni dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, 'dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah remeni dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah remeni dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah remeni dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah remeni dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah remeni dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang